Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, perayaan yang paling penting dalam gereja kita ialah Trihari Paskah. Trihari Paskah terdiri dari 3 hari penting. Walau sudah sering kita laksanakan, namun tidak jarang sampai saat ini pun masih banyak yang salah menghitung Trihari Paskah. Contohnya, ada yang mengira bahwa Jumat Suci atau yang sering juga disebut Jumat Agung adalah hari kedua Trihari Paskah. Padahal tidak. Jumat Suci justru menjadi hari pertama Trihari Paskah. Nah, lantas bagaimana dengan Kamis Suci, misa pengenangan perjamuan Tuhan? Bukankah Kamis Suci itu adalah hari pertama? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ternyata yang benarnya ialah Kamis Suci adalah pembuka Trihari Paskah. Kamis Suci menjadi pengantar, semacam teras untuk masuk ke Trihari Paskah. Untuk masuk ke hari pertama, yaitu Jumat Suci. Maka Jumat Suci lah yang adalah menjadi hari pertama. Lantas, yang manakah hari kedua? Hari kedua adalah hari Sabtu Suci. Kekeliruan yang paling sering terjadi ialah bahwa mengira Sabtu Suci adalah perayaan malam Paskah atau Vigili Paskah. Padahal tidak. Sabtu Suci adalah perayaan tersendiri terpisah dari malam Paskah. Dan Sabtu Suci inilah hari kedua yang sering terlupakan, yang sering terlompati. Apakah sebenarnya Sabtu Suci itu? Sabtu Suci ialah hari Sabtu itu sendiri hingga sore sebelum misa Vigili Paskah, misa malam Paskah. Pada hari Sabtu Suci ini, gereja sedang menemani Tuhan yang tengah berada di dalam makam. Pada Sabtu Suci ini, gereja juga merenungkan penderitaan, wafat dan turunnya Tuhan ke alam maut, sembari menantikan kebangkitan Tuhan dengan melakukan puasa dan doa. Pada hari ini sebenarnya amat dianjurkan bahwa umat mengadakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bersama, sebagaimana tertulis dalam dokumen resmi perayaan Paskah dan persiapannya. Pada hari Sabtu Suci ini, gereja tidak melaksanakan sakramen lainnya dan kurban misa, kecuali sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Kurban misa tidak dilaksanakan sama sekali pada hari Sabtu Suci ini, karena Yesus memang sedang berada di dalam makam. Sabtu Suci ini ibarat perayaan nyepi bagi kita umat Katolik. Sabtu Suci selesai pada sore sebelum misa Vigili Paskah. Jadi sebenarnya ketika misa Vigili Paskah, kita sudah masuk ke dalam hari ketiga dari Trihari Paskah. Karena itu silakan masing-masing menyadari bahwa hari kedua ini sebenarnya sering kita lompati. Mestinya kita mengisi Sabtu Suci ini dengan upacara liturgi yang khusus. Tapi tak jarang ini terlupakan dan malah banyak di antara kita masih menganggap bahwa malam Paskah ialah hari kedua Trihari Paskah. Padahal bukan sama sekali. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, menurut pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, mestinya Sabtu Suci ini tetap dirayakan secara khusus, yaitu dengan mendoakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bersama umat. Selain itu, ada juga bentuk-bentuk devosi yang dimungkinkan dan ditawarkan oleh gereja untuk dirayakan pada saat ini. Misalnya, doa di hadapan patung Bunda Maria berduka cita, atau yang kita kenal dengan istilah Pieta, atau doa di hadapan salib Tuhan, atau patung Tuhan Yesus yang sedang berbaring dalam makam. Pada Sabtu Suci ini, altar masih ditelanjangi tanpa taplak dan tanpa hiasan. Di kuskupan kami ini, yaitu Kuskupan Agung Medan, seturut pedoman perayaan Paskah dan persiapannya, yang meminta agar umat beriman sungguh diajari perihal Sabtu Paskah ini, maka pelan-pelan di sini liturgi Sabtu Suci mulai diperkenalkan dan dilaksanakan. Jadi umat di sini mulai tidak hanya datang pada malam Paskah, melainkan juga pada Sabtu pagi
perlahan-lahan umat sudah diajari untuk datang ke gereja untuk mendoakan ibadat bacaan dan ibadat pagi bersama. Selain itu, Komisi Liturgi di Keuskupan ini juga memberikan ibadat devosi atas bunga. Mengenai tradisi doa atas bunga ini akan kita bahas dalam video yang lain. Nah, ada juga hal yang perlu kita ketahui terkait Sabtu Suci ini, yaitu liturgi pemakaman yang diizinkan. Karena jika ada umat yang meninggal pada Sabtu Suci ini dan akan dimakamkan, lantas bagaimana liturginya? Apakah boleh mengadakan misa arwah? Jawabannya tentu saja tidak. Gereja telah mengatur sedemikian rupa bahwa pada hari Sabtu Suci ini tidak ada perayaan Ekaristi sama sekali. Maka jika ada umat yang meninggal, gereja masih tetap dapat melayani dan mendoakannya, yaitu dengan mengadakan liturgi pemakaman tetapi tanpa perayaan misa. Nah, banyak hal membuat Sabtu Suci ini kurang sungguh dirayakan. Misalnya, salah penghitungan terkait Trihari Paskah tadi. Seperti mengira bahwa Sabtu Suci adalah malam Paskah. Selain itu, Sabtu Suci juga sulit untuk dirayakan karena umat memang tidak dapat hadir ke gereja lantaran mereka masih sibuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya. Sabtu Suci juga sering terlupakan karena Sabtu Suci yang harusnya diisi dengan keheningan sudah tergantikan dengan kemeriahan dan latihan-latihan kor serta persiapan seputar malam Paskah. Altar yang harusnya masih telanjang pada Sabtu Suci ternyata sudah dihiasi oleh para dekorator bahkan sejak pagi. Wajar saja karena mereka tidak akan sempat mendekorasi jika hanya diberikan waktu yang sangat singkat sebelum perayaan malam Paskah. Demikianlah katekese kita kali ini. Mudah-mudahan katekese ini membantu kita memahami apa itu sebenarnya hari kedua dalam Trihari Paskah, yaitu Sabtu Suci sebagai masa hening dan meditasi gereja. Semoga pelan-pelan tradisi Sabtu Suci yang indah ini dapat semakin dialami banyak umat, sehingga kita tidak hanya melompat dari Yesus yang wafat langsung ke bangkit, tetapi juga masuk bersama Yesus dalam peristiwa Yesus berada di dalam makam, yaitu dengan perayaan Sabtu Suci. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.